Baiklah teman-teman semua, kita berjumpa kembali dalam video tentang ayam aduan terutama ya, atau ayam laga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manfaat merawat ayam dengan cara diikat. Pada tema kali ini saya akan mengulas tentang manfaat merawat ayam dengan cara diikat. Jadi tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung video dari saya, agar nanti kedepannya lebih berkembang dalam dunia ayam. Sebelum lanjut, dalam video kali ini nanti saya akan menerapkan tentang dalam merawat ayam diikat itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Saya akan membahas tentang cara merawat ayam diikat. Dalam video ini saya sudah menampilkan ini ayam saya yang diikat. Nah, seperti ini cara saya merawat ayam yang sudah berumur di atas 8 bulan. Nah, dalam kesempatan ini saya mau berbagi ilmu dari pengalaman saya merawat ayam dengan cara diikat. Nah, barang tentu pasti ada kelebihan dan kekurangannya di dalam merawat ayam diikat ini. Mungkin kita lanjut saja kepada teman-teman semua, apa saja kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan, kita bahas tentang kelebihannya dulu. Yang pertama itu membuat kaki ayam semakin kokoh. Jadi karena dia diikat, otomatis kaki ayam itu pasti akan kokoh. Dia selalu latihan menggunakan tali yang diikat pada kakinya. Yang kedua, membuat sayap ayam semakin berotot. Dia paling sering mengepakkan sayap karena dia bebas, geraknya bebas saat diikat, jadi dia akan selalu mengepakkan sayap. Kemudian otot yang ada di sayap itu akan menjadi kokoh dan kuat. Yang ketiga, gerak ayam semakin lincah karena otot pada kaki dan sayap itu sudah terbentuk, otomatis gerakan ayam itu akan semakin lincah. Kemudian yang keempat, membuat nafas ayam menjadi panjang. Nafas ayam menjadi panjang. Kemudian yang kelima, untuk membakar lemak yang ada pada ayam, terutama lemak yang ada di perut. Nah, jenis ayam itu jika kegemukan akan mempengaruhi pukulannya atau mempengaruhi gaya mainnya. Kemudian yang keenam, masih dalam kelebihannya ini, membuat bulu ayam menjadi mengkilap dan tidak patah, terutama pada bulu sayap dan ekor. Jadi bulu ayam itu akan menjadi halus, kelihatannya bagus, mengkilap, bulunya bersih. Kelebihan nomor 7, mempermudah pembersihan areal diikatnya. Misalnya kita pada saat membersihkan kotorannya, kita lebih gampang membersihkannya. Kemudian yang ke-8, di saat ayam bertarung, kaki ayam akan lincah dan gesit. Itu kelebihan yang nomor 8. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu nomor 9,
irit biaya kandang. Kita membahas ini terutama biaya kandang itu pasti akan irit. Karena apa? Pada saat diikat kandangnya cuma seperti yang ada di video. Nah, kita pakai asbes. Satu asbes itu kita potong menjadi 2, kemudian dibentuk menjadi segitiga, dan talinya ini bisa saja diikat di dalam tanah atau bisa menggunakan besi seperti video yang saya tampilkan ini. Nah, ini biayanya kurang lebih tidak mencapai dari 70.000, tidak mencapai. Nah, itulah kelebihannya biaya irit di kandang, cuma 70.000. Kalau kita menggunakan kandang yang lainnya mungkin di atas ratusan ribu. Nah, itu kelebihannya. Cuma dalam mengikat ayam ini, ayam itu minimal harus berumur 8 bulan biar ayam itu tidak stres saat diikat. Karena jika stres, dia akan mengakibatkan penurunan berat badan. Nah, itu kelebihannya. Itu kelebihan daripada cara merawat ayam diikat dari pengalaman saya sendiri. Nah, kemudian setelah ada kelebihan pasti ada kekurangan. Tentu ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya itu tidak sama jumlahnya dengan kelebihan yang saya sebutkan tadi. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah merawat ayam dengan cara diikat ini mungkin lebih daripada itu menemukan kelebihan cara merawat ayam diikat. Nah, saya akan tampilkan berikutnya. Saya akan jelaskan tentang kekurangannya. Jadi kekurangan merawat ayam dengan cara diikat itu yang pertama, banyak menghabiskan lahan. Nah, ini kekurangannya. Jadi lahannya sangat banyak dihabiskan. Misalnya kalau ukuran talinya 1,20 meter itu tapi luas, terhitung 1,20 meter berarti dalam satu ayam itu memerlukan lahan 2,40 meter, karena terhitung dari panjang tali yang kita gunakan. Makanya di sini kalau kita memiliki lahan 10 kali 10, kita cuma bisa mengikat maksimal itu 12 ekor, 9 ekor sampai 12 ekor. Itu tergantung daripada panjang tali. Jika panjang talinya bisa mencapai 1,5 meter, 1,5 meter, berarti dalam hitungan 10 kali 10 lahan itu kita bisa mengikat 9 ekor saja. Jadi kalau kita pendekin mungkin bisa lebih banyak. Nah, itu kekurangannya. Jadi banyak menghabiskan lahan atau tempat. Yang kedua, kekurangannya yang saya dapatkan dari pengalaman saya itu di saat musim hujan harus ekstra dalam perawatannya. Nah, di saat musim hujan ayam itu akan pasti kehujanan, terutama hujan di saat malam hari. Karena ayam itu pasti akan kehujanan. Tapi jangan takut kepada teman-teman semua. Sudah barang tentu ayam yang kita rawat itu pasti terjamin perawatannya. Dan tentunya tidak menimbulkan ayam itu menjadi sakit saat kehujanan di malam hari. Nah, itu kekurangan di saat musim hujan. Yang ketiga itu rentan terjadinya tarung bebas. Rentan terjadinya tarung bebas. Kenapa rentan terjadi tarung bebas? Karena yang paling sering terjadi itu yang memiliki lahan sedikit, kemudian ngikatnya melebihi kapasitas. Akhirnya ayam itu jaraknya terlalu dekat di antara ayam yang satu dengan ayam yang lainnya diikat. Itu membuat rentan terjadinya tarung bebas.
yang membuat tali ayam itu bisa mudah putus. Nah, itu kekurangannya teman-teman semua. Mungkin cuma itu yang saya dapatkan dari pengalaman saya. Jika ada kekurangan yang lainnya, bisa teman-teman komen di bawah itu. Nah, cukup sekian teman-teman apa yang saya sampaikan tentang cara merawat ayam dengan cara diikat, yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin teman-teman memiliki pengalaman kelebihan daripada cara merawat ayam diikat, bisa dicoret atau ditulis di dalam kolom komentar. Begitu juga kekurangannya, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Mungkin cuma sekian apa yang saya bisa berikan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehobi ternak ayam lokal. Sampai jumpa teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih.